Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para guru semua, para senior dan teman semua yang saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya pada acara virtual konferensi PIT PDS KJI. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya kami dari Seksi Elektrofisiologi dan Neuroimaging untuk menyampaikan materi yang pada hari ini dengan judul Linking Symptoms to Dysregulation in Brain Network including Frontal and Central Hubs, Application of Neurofeedback to ADHD. Berikut adalah outline yang akan kami bawakan. Yang pertama adalah bagaimana dinamik dari otak, kemudian bagaimana kerja dari korteks dan hubungannya dengan resonansi loops, neuromodulator, dan pola EEG. Lalu bagaimana koherensi antara kortikal dan talamokortikal, bagaimana mekanisme atensi, ADHD dan dysregulation, kemudian linking brain network frontal and central, dan neurofeedback serta hubungannya dengan behavior. Dan yang terakhir adalah conclusion. Sebagai awal pembuka, kita mungkin mengingatkan kembali akan berbagai regio di dalam otak kita. Yang pertama adalah daerah frontal, kemudian temporal, parietal, occipital, dan cerebellum. Juga ada daerah yang disebut dengan batang otak atau brainstem. Berikut adalah regio dari otak dan bagaimana fungsi masing-masing regio di otak tersebut. Yang pertama adalah daerah frontal atau otak depan. Nah, kita mesti mengingat bagaimana fungsi dari otak depan, yang dimana beberapa fungsi dari executive function seperti ketika kita berpikir, merencanakan sesuatu, lalu memecahkan sesuatu, atau problem solving, emosional dan kontrol dari behavior, dan juga decision making atau memberikan keputusan. Kemudian regio temporal, di sini beberapa fungsi dari regio tersebut antara lain memori, kemudian meaning atau mengartikan, lalu language atau bahasa, kemudian berbicara, musik, koneksi dalam emosi, dan facial recognition atau pengenalan wajah. Kemudian bagaimana fungsi dari regio parietal. Nah, mungkin kita mengingat kembali bagaimana persepsi di sini bekerja di lobus tersebut, lalu mengklasifikasikan objek, spelling, kemudian mengenal angka, lalu visual spatial processing. Dan kemudian daerah occipital, di mana di sini beberapa fungsi dari daerah occipital adalah antara lain pada ketika kita tidur, relaksasi, kemudian bagaimana stress toleransi, kemudian vision, lalu color, identifikasi atau identifikasi warna. Lalu di sini juga pusat dari spelling atau mengeja, kemudian matematik, kemudian mapping, dan koordinasi. Bagaimana dynamic of the brain? Jadi seperti kita ketahui, otak merupakan organ utama di dalam tubuh, di mana otak bertanggung jawab terhadap hampir semua sel di semua sistem organ melalui neurotransmitter, neuromodulator, dan neurohormon. Dan kemudian sel-sel neuron terdiri dari 100 billion dengan masing-masingnya berkoneksi sekitar 2000 ya. Jadi masing-masing neuron berkoneksi dengan 2000 neuron lainnya, dan kemudian menerima 20.000 input. Dan yang paling penting adalah di dalam sel-sel otak terdapat apa yang disebut dengan piramidal sel. Nah, piramidal sel adalah suatu sel yang terpenting yang bersifat eksitatori, dan ini mengeluarkan suatu aksi potensial yang ditujukan untuk motorik, sensorik, otonomik, dan juga integratif. Dan pada akhirnya mereka membentuk satu kompleks sistem yang pada akhirnya membentuk suatu behavior atau perilaku. Kita akan bahas bagaimana brain activity. Jadi kalau kita analogikan seperti bermain gitar, maka ritmenya tergantung pada petikannya. Nah, ini pun terjadi sama, jadi sama dengan
ke brain activity atau aktivitas otak. Jadi kalau activity-nya di lokal, maka produksinya juga frekuensi tinggi, misalnya 30 Hz dalam hal ini adalah frekuensi gamma. Tapi kalau resonansnya regional, maka memproduksinya adalah ritme yang frekuensi sedang, yaitu alfa dan beta. Tapi kalau global jadi seluruhnya, maka frekuensinya juga akan meluas. Nah, ini terjadi misalnya pada daerah frontal parietal, frontal occipital. Jadi gelombangnya adalah lambat, yaitu gelombang delta dan theta. Dan tekanannya juga hiper, ya, jadi hiper. Dan ini kalau dianalogikan atau diseimbangkan dengan neurotransmitter, maka ini meningkatkan serotonin. Dan kemudian pada high frequency tekanannya menjadi rendah, yaitu disebut dengan hippocampal, dan bila dihubungkan dengan neurotransmitter, maka di sini adalah kerja dari peningkatan asetilkolin, norepinefrin, dan dopamin, dan ini menghubungkannya dengan peningkatan dari atensi dan kemudian aktivitas yang membutuhkan aktivitas mental kompleks yang membutuhkan tugas yang kompleks. Dan inilah yang semuanya ini akan terekam oleh EEG. Jadi kita di sini bisa melihat bagaimana kerja dari otak, dalam hal ini adalah korteks, melalui suatu proses yang disebut dengan melalui suatu proses dengan thalamic pacemaker. Jadi disemprotkan, ibaratnya ditembak oleh thalamic pacemaker ini. Jadi resonans itu ditembak oleh thalamic pacemaker. Nah, kemudian kita bisa melihat juga bagaimana hubungannya antara resonan lobes, ya, jadi dengan neuromodulator. Nah, ini adalah brainwave, ya. Jadi brainwave kita lihat tadi dari ritme dari resonans, kita perhatikan bahwa ada beberapa gelombang. Ini adalah brainwave di otak yang terdiri dari delta, theta, alpha, SMR, low beta, high beta, dan gamma. Jadi delta adalah biasanya dalam keadaan selidur, kemudian theta dalam keadaan inattensi, distractibilitas, kemudian daydream, drowsiness, kemudian alpha dengan frekuensi 8-12 Hz dalam keadaan relaksasi, kemudian SMR dengan frekuensi 12-15 Hz, dan ini biasanya dalam keadaan mental alertness dan dalam keadaan fisiknya relaksasi. Kemudian low beta dengan frekuensi 13-21 Hz, nah ini biasanya dalam keadaan alertness. Kemudian high beta itu biasanya dalam keadaan hyperactivity, impulsivitas, dan kemudian gamma biasanya dalam cognitive process. Nah, ini dalam proses pengerjaan kognitif, dan kemudian dalam proses learning atau belajar, dan kemudian dalam proses mengingat. Berikut adalah koherensi. Nah, kenapa ini penting? Yang pertama adalah untuk menilai dua daerah di korteks yang berhubungan secara fungsional. Contohnya adalah ketika koherensinya sangat rendah, maka berimplikasi pada fungsionalnya disconnected atau tidak berhubungan secara fungsional. Jadi antara regio otak yang satu dengan regio korteks yang lain tidak bisa berhubungan. Sedangkan kalau very high coherence, maka kedua daerah tersebut tidak bisa dibedakan secara properly, jadi fungsinya tidak bisa dibedakan. Contohnya adalah dua daerah untuk berbicara, yaitu daerah Wernicke dan daerah Broca. Nah, Wernicke seperti kita ketahui adalah pusat bahasa reseptif, sedangkan Broca adalah pusat bahasa ekspresif. Nah, jika terjadi hiperkopel, ya, jadi maka tidak bisa dibedakan secara fungsinya properly, dan ini akan terjadi apa yang disebut dengan speech disorder atau gangguan berbicara. Tapi bisa terjadi bila terjadi hipokopel, yang maka fungsinya malah tidak bisa berfungsi, tidak bisa berhubungan, maka akan terjadi mutisme. Nah, ini juga akan menyebabkan apasia. Jadi ibaratnya antara koherensi ini memang harus seimbang. Dia tidak boleh terlalu rendah dan tidak boleh terlalu tinggi. Nah, ini adalah kita melihat bahwa Wernicke itu adalah letaknya di daerah posterior parietal temporal, kemudian Broca adalah di daerah frontal. Dan kita bisa mengetahui tadi bahwa Wernicke adalah bertanggung jawab pada pemahaman atau meaning of language,
dan kemudian diterjemahkan menjadi satu fonem. Kalau Broca adalah daerah yang merupakan intelligible speech, jadi kemampuan dalam berbahasa atau berbicara. Berikutnya adalah koherensi independent of elektroda atau koherensi independen di dalam interelektroda tersebut. Dan ini dibedakan menjadi misalnya right hemisphere lebih besar dibandingkan dengan left hemisphere, kemudian frontal lebih besar dari posterior. Nah, ini mungkin sejalan dengan fungsinya. Jadi kalau left hemisphere itu berfungsi sebagai analytical atau sequencing, dan kemudian right hemisphere bersifat sebagai sintesis dan relasional. Jadi kalau kita melihat kalau misalnya orang yang menggunakan right hemisphere dikatakan bersifatnya global dan intuitif. Nah, ini kita bisa melihat misalnya kita brainstorming lagi bahwa ada orang otak kanan, otak kiri. Nah, ini adalah fungsinya. Jadi dibedakan antara koherensinya yang independen di dalam elektroda. Berikutnya adalah tentang ADHD ya. Jadi ADHD seperti diketahui adalah suatu neurodevelopmental disorder dengan gejala inatensi, impulsif, dan hiperaktivitas. Dan ADHD dimasukkan dalam neurobehavior disorder pada anak dan kemudian berkembang kronis bahkan persisten sampai umur dewasa. Dan prevalensi dari ADHD pada anak dan remaja sampai umur 18 tahun diperkirakan 5,29%. Brain anatomi dari ADHD. Nah, dari pemeriksaan MRI dan SPECT dikatakan bahwa pada daerah frontal ADHD mengalami hipoaktivasi. Dan kemudian dari pemeriksaan EEG dikatakan bahwa terjadi peningkatan theta dan juga alfa dan theta di daerah sentral dan frontal cortex. Dan juga terjadi penurunan pada regional blood flow di daerah frontal dan sentral dan kemudian juga di daerah basal ganglia. Dan juga terdapat abnormalitas dari sirkuit frontostriatal di mana koneksivitas dan fungsinya meluas sampai ke amigdala dan kemudian juga ke cerebellum. Dan juga didapatkan asimetri dari frontal lobus ya. Jadi ternyata dikatakan right greater, jadi pada daerah kanan lebih besar dan besarnya sangat lebih besar sekali gitu dibandingkan kiri. Dan ini bisa dilihat pada gambaran MRI dan juga EEG analisis. Dan kita melihat bahwa ada permasalahan dari shift ya, jadi perpindahan pada daerah regio di otak, perpindahan dari daerah beta ke theta yang bermasalah. Nanti kita lihat bagaimana peta analisis dari EEG. Jadi gambaran EEG analisis pada ADHD kita melihat jika dibandingkan dengan orang normal, jadi pada orang normal, jadi pada saat atensi tugas, pada saat melakukan satu upaya tugas, itu memerlukan suatu proses yang disebut dengan atensi. Dan ini biasanya pada saat mereka membaca, mengerjakan aritmatik, kemudian pada saat mendengar. Dan EEG ini berpindah ke gelombang cepat atau gelombang beta yang diproyeksikan dari daerah frontal, dan ini berbeda dari ADHD. Jadi dari ADHD pada ADHD itu justru berpindah ke gelombang lambat. Jadi gelombang lambatnya adalah theta tanpa diimbangi dengan peningkatan dari frontal. Ya, jadi harusnya dia gelombang cepat, malah justru jadi berpindahnya itu sangat lambat. Dan inilah akan terjadi kebingungan dan terjadi unfocus, ya, kemudian juga non-vigilant. Berikut adalah proses dari atensi. Jadi dimulai dari alert ya atau kewaspadaan, kemudian orientasi dan kemudian bagaimana kontrol dari eksekutif. Nah, ini adalah proses dari alert yang melibatkan frontal, parietal dan kemudian talamus, lalu kemudian proses dari frontostriatal circuit yang merupakan eksekutif kontrol menjadi eksekutif function network ya. Jadi sirkuit frontostriatal. Alerting adalah suatu sustained attention untuk mempertahankan tugas dan kemudian mempersiapkan pada aktivitas yang akan datang. Jadi dia kayak udah siaga gitu ya. Nah, di sini adalah interaksi dari frontal, parietal dan talamus. Dan neurotransmitter norepinephrine dalam hal ini adalah suatu neurotransmitter yang bertanggung jawab pada sustained attention. Nah, jika terjadi disregulasi pada locus coeruleus yang mengeluarkan norepinephrine, maka akan menyebabkan gejala dari ADHD ini atau gejala-gejala simptom psikiatri lain, misalnya insomnia, gangguan dari mood, ya, dan gangguan dari mood. Ya.
Orienting. Nah, daerah pada otak yang termasuk dalam atau yang terlibat dalam orienting adalah lobus parietal superior, temporoparietal junction, dan frontal eye fields. Dan di sini berperan neurotransmitter asetilkolin dalam proses orientasi. Dan pada daerah frontal eye fields atau daerah biasanya pada orbitofrontal bertanggung jawab pada spasial atensi. Nah, untuk menjaga target untuk mencapai target dari atensi tersebut. Jadi frontalnya, jadi frontal, orbitofrontal. Kemudian kalau daerah superior parietal lobus itu bertanggung jawab pada shifting. Jadi bagaimana dia mendistraksi untuk berpindah pada atensi yang lainnya. Executive control. Nah, di sini berperan dopamin neurotransmitter dan kemudian juga sirkuit frontostriatal yang merupakan sirkuit yang bertanggung jawab pada executive control. Dan disinilah berperan bagaimana cognitive skill dan affective skill. Sehingga bagaimana proses dari planning, jadi kemudian inisiasi, sequencing, monitoring dari suatu tugas yang berorientasi pada tujuan. Nah, gambaran dari EEG dan fMRI bisa dilihat adanya vokal aktivasi, jadi aktivasi vokal pada daerah korteks cingulate anterior. Dan kemudian pada saat pemeriksaan fMRI juga dilakukan proses atau proses stroke test. Jadi dengan menyaksikan, jadi dengan melihat stroke test dan dilihat bahwa terjadi konflik. Jadi tidak bisa membedakan antara warna dan kata. Jadi misalnya disebut red, dia bertujunya kepada warna tulisan red. Jadi red bertujuan tulisan red, bukannya pada angka. Nah, di sini dilihat pemeriksaan stroke test pada anak dengan ADHD. Faktor-faktor yang mempengaruhi atensi antara lain umur, gender, kemudian hormon, dan resonansi. Bagaimana mekanisme dari atensi? Misalnya kita melihat seseorang sedang nonton TV, film atau nonton film dinosaurus yang mengejar dua orang anak. Lalu orang yang nonton TV tersebut berpikir berapa orang yang akan ditangkap oleh dinosaurus tersebut. Lalu apa yang terjadi ketika dinosaurus tersebut dekat dengan anak-anak tersebut ya? Nah, inilah proses yang disebut sequencing dan analytical. Dan ini kerja dari linked dari frontal dan temporal. Lalu ada self appraisal, jadi ada perkiraan dan kemudian emosi yang di sini bermain. Nah, misalnya apa? Misalnya bagaimana jika dinosaurus tersebut menangkap saya gitu. Nah, ini adalah proses emosional di sini. Lalu bagaimana efek neurofeedback pada ADHD? Jadi penelitian-penelitian mengatakan bahwa neurofeedback ini sangat bermanfaat. Nah, jika dibandingkan dengan methylphenidate hasilnya sama pada penelitian yang dilakukan pada selama 2-12 bulan. Dan terjadi perubahan pancaran pada thalamic pacemaker. Dan kemudian inilah yang meningkatkan kerja dari intrinsik dari pola pancaran sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Jadi hasil dari pola gelombang otak menjadi lebih baik. Dan kemudian pada aktivitas juga dilihat terjadi optimal coupling level. Jadi dengan adanya optimal coupling level maka daerah yang dituju jadi sangat signifikan. Jadi pancaran firing itu signifikan untuk menghasilkan atensi yang diharapkan. Dan ini akhirnya terjadilah perubahan learning dan atensi mekanisme. Linking dysregulation frontal dan sentral dimaksudkan di sini adalah misalnya kita melakukan neurofeedback auditory dan visual stimulasi dengan misalnya stimulasi alfa sebesar 10 Hz pada daerah frontal yaitu FP1, F3, FZ, dan F4. Dan ini akan menimbulkan satu interaksi thalamic pacemaker dan resonansi. Jadi kita tadi telah belajar bagaimana pola resonansi, coherence, dan kemudian linking. Dan ini akan meningkatkan perubahan dari dinamik resonansi pada daerah sentral dan frontal atau daerah FZ dan PZ. Nah, kemudian pada akhirnya akan meningkatkan frekuensi tinggi, kemudian akan menurunkan frekuensi rendah. Dan pada akhirnya akan meningkatkan
fungsi eksekutif, kemudian academic performance, memperbaiki self regulasi, dan kemudian memperbaiki mood dan memperbaiki daya ingat. Dan ternyata dari pemeriksaan SPEC, PET dan MRI, neurofeedback ini bisa mendapatkan suatu metabolisme cerebral. Jadi cerebral mekanisme menjadi lebih baik. Simpulan, dinamik resonansi pada otak ini merupakan suatu koneksivitas antara korteks dan body dengan melalui thalamic pacemaker, dan kemudian linkage regional dan global resonansi pada regio korteks itu akan memperbaiki kemampuan berpindah atau shift from one mental state to another, jadi berpindah antara satu status mental dengan ke status mental yang lain. Lalu protokol neuropathic training pada ADHD dengan menempatkan elektroda pada daerah frontal dan sentral dikarenakan adanya proses koherensi antara korteks dan korteks dengan talamo dan kortikal yang berefek pada perbaikan pada fungsi dari otak. Dan di sini juga kita mengerti bagaimana EG itu berbasal, dan kemudian bagaimana EG itu degenerate, dan kemudian bagaimana merefleksikan organisasi dari korteks, dan kemudian bagaimana merefleksikan dinamik antara korteks dan talamus, dan kemudian refleksi atau relationship antara dinamik ini yang menghasilkan suatu proses perilaku, kemudian terjadi perubahan mood, dan kemudian psikopatologi lain dan juga pembelajaran. Ikut literatur yang saya baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.